Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 9 di kelas Bahasa Indonesia. Materi kita pertama ini adalah tentang teks laporan hasil percobaan. Tujuan pembelajaran kita adalah kita akan belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, dan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil percobaan. Selamat datang untuk anak-anakku kelas 9. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan Pak Imam. Kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan sebagai materi awal kita di kelas 9. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagian yang A. Kita akan belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Sementara untuk bagian yang B, C, dan D adalah bagian yang akan kita pelajari dalam pertemuan berikutnya. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Kalian tentu pernah ya melakukan sebuah percobaan sederhana, seperti misalnya melakukan percobaan dalam pertumbuhan kecambah, melakukan percobaan dalam mata pelajaran IPA, dan yang lain-lain. Apa sih teks laporan percobaan itu? Dan apa saja ciri-ciri teks laporan percobaan itu? Laporan percobaan sebagai sebuah teks atau sebagai sebuah laporan merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Jadi, ketika kalian melakukan sebuah percobaan dalam pelajaran IPA misalnya, laporan yang kalian buat sebagai sebuah teks laporan percobaan itulah yang akan kita pelajari. Jadi teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kita belajar di sini bukan dari hasil percobaannya, tapi bagaimana kalian bisa jujur menuliskan hasil percobaan itu secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang kalian dapatkan ketika melakukan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif. Realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Jadi, teks laporan percobaan bukanlah teks yang ditulis berdasarkan hasil kalian mengawang-awang atau menghayal, tapi ditulis berdasarkan hasil dari pengamatan atau penelitian. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut. Jadi nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai struktur atau sistematika dalam penulisan teks laporan percobaan, mulai judul dan sampai dengan kesimpulan. Ciri yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, komunikatif, dan logis. Jadi dalam penulisan teks laporan percobaan tidak menggunakan bahasa gaul, bahasa sehari-hari, atau bahasa-bahasa yang ambigu. Berikutnya, ciri yang kelima adalah teks laporan percobaan ditulis dengan data yang lengkap, disertai dengan pendukung laporan. Jadi seandainya nanti ada lampiran pendukung hasil percobaan, kalian bisa melampirkannya di situ. Berikutnya, yang ke-6, teks laporan percobaan dibuat semenarik mungkin dan seinteraktif mungkin. Artinya, kalian bisa melengkapinya dengan sebuah grafik, tabel, dan lain-lain. Selanjutnya, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Jadi, ketika menulis teks laporan percobaan, diharapkan kalian menuliskan teks laporan percobaan sebagai sesuatu yang bisa menjawab sebuah permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Berikutnya, apa saja yang biasanya ada dalam teks laporan percobaan? Ketika menulis, kita biasa akan mengalami sedikit kebingungan apa yang akan kita tulis ya.
Nah, yang pertama, what atau apa. Apa objek percobaan yang kalian lakukan, dan bahannya apa, simpulannya apa. Itu yang biasanya ada atau terdapat informasi di dalam teks laporan percobaan. Berikutnya adalah informasi yang ada dalam teks laporan percobaan seperti siapa yang melakukan percobaan atau penelitinya siapa, kemudian tujuannya apa, kapan waktu percobaan dilakukan, apakah 1 hari, 2 hari, kalau misalnya lebih dari 1 hari dijelaskan, siang atau malam dijelaskan juga sampai sedetail mungkin. Di mana percobaan itu dilakukan, sampai dengan bagaimana langkah percobaan itu dilakukan. Berikutnya, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Bagaimana cara menentukan informasi dalam teks laporan percobaan adalah tadi dengan menentukan 5W1H atau adik Simba, apa, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian yang sekarang bagaimana cara menyimpulkannya ya dalam teks percobaan. 1. Tentukan dulu judulnya apa. 2. Objek laporan tersebut itu apa. 3. Apa saja alat dan bahan, apa yang hasil yang didapat, siapa yang melakukan percobaan, mengapa percobaan itu dilakukan, kapan percobaan itu dilaksanakan, di mana percobaan tersebut dilaksanakan, dan bagaimana langkah percobaan tersebut. Dari hasil-hasil informasi itu, maka kita bisa menyimpulkan nanti di bagian akhirnya, apakah laporan percobaan itu sebagai laporan yang dapat kita percaya, bagaimana laporan percobaan itu merekomendasikan hasil laporan percobaannya untuk kita sebagai pembaca. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul dari kalian nanti kita bisa diskusikan di dalam Google Classroom ataupun grup WhatsApp dan media sosial yang lainnya. Terima kasih. Ini hanya sebagai pilihan akhir. Cara menyimpulkan tadi, baca dengan seksama, catat setiap informasi yang penting, berdasarkan informasi penting yang 5W1H tadi simpulkan. Nah, baik, saya kira cukup. Nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan di dalam Google Classroom ataupun di media sosial yang lain. Saya tutup dan akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.